wawancara, kemudian bagaimana kita tentang membuat narasi berita, hal itu ada di jurnalistik. Tapi kalau bagaimana menampilkan diri kita, baik itu perempuan atau laki-laki, bisa jadi presenter, bisa jadi penampil di TV, asal dia memiliki gaya. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang tadi untuk fase sebelum melakukan wawancara kan ada penyiapan materi. Misalnya ibu kita sudah punya materi yang mau diangkat kepada satu pemateri, tapi kita tuh nggak tahu cara bertanyanya seperti apa atau penjabaran dari materi yang harus kita tanyakan itu bagaimana. Apa ada cara-cara atau mungkin masukan itu? Terima kasih. Materi itu maksudnya adalah topik ini kan? Iya. Kita ambil berita apa yang terdekat gitu. Misalnya berita tentang berita iya, misalnya tentang banjir, pengennya banjir. Yang pertama, kalau tentang banjir ini karena temanya dekat dengan kita dan ada di lingkungan kita. Jadi yang kita tentukan dulu narasumbernya, siapa yang terlibat di sini, siapa yang perlu kita wawancara, siapa yang terkena dampaknya, itu orang-orang yang kita wawancarai. Kira-kira yang terkena dampaknya siapa? Kalau banjir di sekolahan, secara khusus memang siswa di sini. Secara umumnya ini sekolah ini terletak di desa Paciran. Bisa kita misalnya kita melibatkan murid sebagai narasumber. Salah satu murid kita pilih siapa yang berkompeten di sini, apakah yang terdampak itu di pondok, maka kita cari ketua pondoknya, bisa kita wawancara untuk mewakili hal itu. Kemudian yang punya pondok siapa, misalnya bahasa, kemudian tukang bersih-bersih juga bisa. Kemudian ini di daerah mana, di bilangan mana, di Pak RT-nya juga bisa, atau kepala desanya juga bisa. Itu kita menentukan dulu narasumbernya. Masing-masing ada porsi pertanyaan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita membuat pertanyaan untuk narasumber itu? Maka kita perhatikan, kita kembali ke 5W 1H ya. Itu kita bedah masing-masing. 5W 1H apa misalnya, apa tentang peristiwa apa tentunya kita sudah tahu banjir. Kemudian how, kemudian when-nya kita bisa tanyakan atau bisa kita siapkan sendiri, aplikasikan sendiri when-nya. Kemudian itu kita turunkan masing-masing, kita bedah masing-masing. How itu bagaimana ini terjadi. Misalnya ke kepala desa, bagaimana di desa Paciran kok masih terkena banjir seperti ini. Itu bisa kita menanyakan ke RT, kita menanyakan ke kepala desa. Terus bagaimana dampaknya, tentang dampak kita tanyakan ke bahasa, atau bagaimana keadaan santri yang terkena dampaknya, maka kita tanyakan kepada salah satu siswa. Terus bagaimana cara membersihkan semua ini, kita tanyakan ke bagian cleaning service atau apa. Nah, itu semua kita rangkum sebagai narasi, kita tulis sebagai narasi yang akan kita bacakan. Dan salah satu narasumber kalau perlu kita wawancarai secara langsung, kita ambil, maksudnya kita undang untuk wawancara, kita minta untuk wawancara dengan persiapan pertanyaan yang sudah ada, dengan membedah
5W1H itu efeknya apa aja. Yang paling panjang itu tentang kaunya, tentang bagaimananya. Karena bagaimana yang kita tanyakan di peristiwa tersebut bukan hanya satu, bukan bagaimana banjir itu terjadi, tapi bagaimana dampak, bagaimana efeknya, bagaimana cara membersihkannya, itu menjadi panjang nanti. Gitu. Cukup Ibu. Monggo ada lagi. Kita punya bekal dulu, outline atau daftar pertanyaan. Misalnya ada peliputan tentang sunatan massal, tapi sunatan massal ini di Lamongan misalnya, dan itu ribuan sehingga viral. Kita kan harus liputan, kita harus datang ke sana, kita harus persiapan dulu alat utama, alat tentang ini, alat tentang yang akan kita bawa, semua tentang kamera, tentang apa, terus daftar pertanyaan juga harus kita siapkan. Dan terutama mental kita juga harus kita siapkan. Yang tadi saya sebutkan, mental kita kalau misalnya grogi, bagaimana kita melakukan basa-basi dulu atau apa gitu. Yang jelas bekal utama di wawancara itu pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan kita buat sebagai narasi atau sebagai berita yang akan kita sampaikan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perkenalan, nggak usah. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana jika kita sudah janjian dengan seorang narasumber, namun narasumber tersebut tiba-tiba tidak bisa menepati janjinya, sedangkan berita yang diangkat akan kadaluarsa jika misal kita angkat di hari esok. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama mungkin kita ingatkan, kalau kita ingatkan, Pak, hari ini kita wawancara, ada wawancara gitu, kita ingatkan, tapi dia karena ada acara sendiri akhirnya dia tidak bisa. Begitu tidak bisa, kalau kita cari opsi lainnya, kita cari pengganti. Kemudian kalau kita tidak bisa mencari pengganti, kita lewati narasumber itu, kita dapatkan penggantinya, tapi di berita misalnya kita tidak, misalnya gini, itu kita wawancara presiden, dan itu tentang kebijakan presiden, nggak ada yang bisa menjawab kecuali presiden, ya. Ternyata presiden kita ajak janjian, dia nggak bisa ketemu karena ada undangan lainnya. Ya sudah, kita ini diterangkan aja kalau bahwasanya hal ini sudah kami konfirmasikan, kita sudah coba menghubungi presiden, tapi beliau tidak bisa. Ya udah, kita tidak bisa memaksa, tapi kita tetap menerangkan ke audien, kita tetap mempublikasikan gitu. Jadi kita itu hal biasa, dan kalian harus coba dan perlu kalian tahu ini ya, referensi tentang film-film wartawan, tentang film-film jurnalis banyak, tapi di Indonesia sendiri saya cek belum ada yang banyak. Wartawan-wartawan itu yang perjuangannya banyak yang terancam, karena maksudnya terancam ininya ya, terancam kehidupannya karena menjadi wartawan. Jadi kadang-kadang dia misalnya punya perusahaan medianya di
Nah begitu dia ada yang tersinggung, misalnya kalau bahasa sekarang itu ada yang baper, itu biasanya secara diam-diam banyak kasus seperti ini. Jadi dilenyapkan, maksudnya dilenyapkan, bisa dilenyapkan mata pencahariannya, di bredel medianya, di bredel itu di stop penerbitannya, tidak diberikan izin atau tidak diberikan hak terbit untuk menyiarkan. Kemudian kalau TV itu bisa di blacklist itu nggak boleh tampil atau disomasi. Kadang-kadang ada seperti itu terjadi di pemerintahan. Kalau misalnya tersinggung, misalnya tentang misalnya presiden korupsi berapa miliar, terus tiba-tiba ini yang sana tidak terima, itu biasanya ada efek ke berita. Jadi tapi media itu punya perlindungan, namanya kita punya perlindungan pers. Jadi kita ada undang-undangnya. Jadi tidak boleh menyerang wartawan, atau kita tidak boleh, jadi tidak boleh menyerang terang-terangan ke wartawan. Kita punya perlindungan itu, kita punya badan hukum sendiri. Di film-film luar negeri itu banyak tentang misalnya mengungkap kasus apa dari seorang wartawan atau kerja-kerja investigasi, tiba-tiba dia dicekal, tiba-tiba dia kayak dulu kasusnya Munir. Kalau pernah itu dia pejuang HAM, tapi dia juga seorang wartawan, karena seorang yang peneliti rata-rata punya basic wartawan. Dia mengungkap kasus apa tentang hak asasi manusia waktu itu, tiba-tiba dilenyapkan, tiba-tiba dulu ada yang namanya juga wartawan Bernas, ada yang namanya Ujin, ada wartawan namanya Udin, dia juga tentang karena keberaniannya, dia tidak tahu riwayatnya, tiba-tiba tidak ada. Seperti itu, hal seperti itu memang terjadi, tapi kita punya kedudukan, kita punya undang-undang tersendiri. Jadi ada perlindungan pers. Jadi kalau kita salah satu media sudah diteror, biasanya itu semua media bersatu untuk melawan peneror itu. Biasanya seperti itu. Kalau ini tentang wartawan yang beneran. Dan kalau wartawan beneran ini memang dari pengalaman investigasinya memang menantang dan menarik. Ya. Buku-buku tentang penelitian itu juga basicnya dari jurnalistik, tentang jurnalistik investigasi, tentang buku-buku. Jadi di jurnalistik itu tidak hanya yang ada di depan TV itu, tidak hanya tentang mencari berita dan lain-lain. Jurnalistik itu yang kita gali, berita yang kita gali. Jadi ada investigasi itu tentang pencarian berita secara mendalam. Dan itu menantang namanya. Untuk sesi pertama ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Iya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Satu sesi saja sudah cukup, 2 pertanyaan. Beneran nggak ada? Oke, maaf, barangkali bisa kasih closing statement. Ya. Ilmu jurnalistik atau literasi ini mungkin kalian tidak bisa merasakan manfaatnya saat ini, tapi ketika kalian sudah nanti di perkuliahan, ini sangat penting sekali. Banyak anak-anak yang cerita kepada saya di waktu itu aktif dulu saya bekali di ekstra jurnalistik, sekarang digunakan di perkuliahannya. Ada di UMM itu ada namanya Mas Mirza, dia sekarang memegang
humasnya UMM, karena podcastnya, karena penyiarannya, karena narasinya dia bagus. Jadi pengalaman-pengalaman sedikit ini, ilmu sedikit ini nanti akan bermanfaat saat di perkuliahan. Di perkuliahan itu ada namanya pers mahasiswa. Di situ akan membuat media. Kalau memang media penyiaran, nanti juga akan membuat media penyiaran. Dan yaitu kalau pengalaman saya tentang serang menyerang media itu sering sekali. Dulu saya pernah mengangkat tentang kasus pemilwa. Pemilwa itu pemilihan seperti pemilunya kalau di negeri ini pemilu. Kalau di lintas kampus itu namanya pemilwa, menentukan presiden mahasiswa waktu itu. Waktu itu ada namanya partai tentang gerakan ini, gerakan itu untuk memilih siapa presiden mahasiswa. Nah, kita media tidak bisa bergabung di salah satu partai-partai itu karena kalau sudah gabung nanti tidak tidak independen. Jadi waktu itu ketika sering kita memberitakan tentang golongan ini nggak setuju, atau golongan ini merasa disudutkan, akhirnya kita diserang. Hal itu sering terjadi, dan itu pengalaman tersendiri kalau kita menjadi jurnalis di kampus. Nanti begitu, ketika sudah menjadi jurnalis kampus, ini sangat membuka peluang kalian menjadi jurnalis di media-media nasional, misalnya di Metro TV, di TV One, itu sangat memungkinkan. Di Kompas, orang pacaran sini ada yang di Kompas TV juga ada. Terus, jadi dia ada di belakang layar sih, dia mainnya di belakang layar, cuma sering memberitakan tentang hal-hal terutama dia sering mengangkat tentang Lamongan sendiri, tentang peristiwa apa yang terjadi di sini. Gitu. Jadi mungkin kalian tentang jurnalistik ini untuk apa gitu, kalian mungkin belum bisa merasakan, tapi ketika nanti kalian saat di perkuliahan atau di dunia kerja kalian akan paham dasar ilmu ini. Ya, karena sudah sore dan waktunya sudah habis, juga tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mungkin saya di sini akan memberikan sedikit kesimpulan dari yang disampaikan Bimo. Jurnalis televisi adalah perpaduan media komunikasi gambar visual dan suara atau audio yang menjadi pembeda antara jurnalistik media cetak dan media komunikasi. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika akan menjadi seorang jurnalis atau reporter, seperti cara menggali berita, persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penggalian informasi, juga langkah-langkah yang baik ketika bertanya kepada narasumber dan lain sebagainya. Menjadi seorang jurnalis harus memberikan informasi yang aktual dan sesuai fakta yang ada, tanpa adanya menambahi informasi supaya menjadi lebih menarik. Jurnalistik tidak bisa dirasakan manfaatnya sekarang, karena manfaatnya hanya mungkin akan terasa pada saat kuliah. Ekstra di sekolah juga akan terasa pas masa kuliah. Ilmu sedikit yang didapat di sekolah akan bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih untuk Bimo, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya di sini selaku moderator, terima kasih dan meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya